لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, terutama guru kita, teman kita, Ustaz Ahmad Ahyadi. Satu guru, satu ilmu, jangan mengganggu. Yang saya hormati para ustaz dan ustazah, yang saya hormati juga sahibul musibah. Mudah-mudahan yang meninggal dunia ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini, kalau kita mati, kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang umurnya tahun 2001 berarti tinggal 1 hari lagi. Ya. Kalau ada yang umur jatahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditentukan tahun 2021, berarti tinggal 1 hari lagi. Betul? Karena hari ini adalah hari Kamis, besok tahun baru bagi orang-orang yang melaksanakannya tahun baru. Ya. Tahun baru itu bukan tahun kita. 2001 itu tahunnya orang Nasrani. Ya. Kalau tahun kita itu adalah tahun Hijriah. Berapa? 1440 berapa? Tidak tahu. 42. Ini kadang-kadang memprihatinkan bagi anak-anak kita. Singkat saja ceramah ini ya, betul? Nah singkat, nah panjang, nah pendek? Pendek pera. Nah panjang kata ibu. Nah panjang kata ibu. Jangan jorok, yang pintar wah ini mah. Disinilah kita memprihatinkan bagi anak-anak kita tidak mengetahui kadang tahun Islam, bahkan bulan kita sendiri, bahkan orang tua pun tidak tahu. Betul? Anak tidak tahu, orang tua pun tidak tahu. Betul? Di mana bulan-bulan kita bulan Muharram, terus apa lagi bulan Muharram? Bulan Safar, terus ada bulan Safar kerja itu. Nah ini ya. Makanya kita harus mengetahui ini, kasihan generasi kita, anak-anak kita. Karena kita juga tahu bahwa kita semua tahu bahwa yang hadir di sini entah kapan waktunya pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi sebetulnya kita ini tahu bahwa kita ini pasti mati. Nah, pasti setiap yang bernyawa pasti
pasti akan merasakan mati. Tidak siapapun pasti mati. Nah, disebutkan siko-siko tidak lemak lah, ya. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi hari esok yang terpenting? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan untuk hari esok. Hari esok kita apa yang telah kita perbuat, apa amal kita yang kita lakukan sewaktu kita hidup di dunia ini, karena kita sudah tahu bahwa kita ini bakal mati. Maka kalau kita sudah tahu bakal mati, kenapa kita menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Allah lupakan. Betul? Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lupa. Kemudian Allah melupakan. Kita lupa kepada Allah. Akhirnya apa? Kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan diri kita. Sohibul Musibah mengatakan sedekah ini sebagai tanda bukti bahwa dia termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Maka sedekah yang ia keluarkan ini untuk siapa? Untuk keluarganya, untuk dirinya, untuk yang meninggal dunia. Makanya kalau nak sedekah jangan pelit-pelit. Betul? Apalagi dengan ustaz. Betul? Enjuklah banyak-banyak ustaz ini, ya. Bukan amplopnya tapi isinya. Betul? Nah, jujur baiklah, terang-terangan baik ini. Banyak yang tidak ngerti soalnya kan. Iya. Wes. Nah, maka sedekah yang kita keluarkan itu termasuk amal. Makanya ada hadis Nabi, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Betul? Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah segala amalnya. Betul? Terkecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Makanya kalau ingin menjadi anak yang soleh, pernah suatu ketika seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah ada amal apabila orang tua saya sudah meninggal dunia? Apakah ada amal saya untuk berbakti kepada kedua orang tua saya yang meninggal dunia? Apa jawab Rasul? Naam, ya, ada. Apa kata Rasul? Hendaklah engkau menyolatkannya, hendaklah engkau membacakan istighfar untuknya, hendaklah engkau menjalankan wasiatnya, hendaklah engkau hubungkan kekerabatan saudara-saudara orang tuamu, dan hendaklah engkau perbaiki hubungan dengan teman-teman orang tuamu. Ini cara berbakti kita sebagai anak apabila orang tua kita sudah meninggal dunia. Karena yang namanya berbakti kepada kedua orang tua, walaupun kita sudah tua, pasti kita harus diberikan kewajiban oleh Allah masih tetap berbakti walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Bagaimana dengan caranya? Hendaklah kita mendoakan orang tua kita. Dalam solat 5 waktu kita doakan Allahumma gfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka kalau kita ingin dikatakan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, jangan tinggalkan sholat. Jaga sholat 5 waktu, karena sholat itu adalah kewajiban kita, dan kita pun akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kita kalau kita melaksanakan perintah Allah. Maka sangat penting sedekah, ya, itu juga akan mengalir pahalanya, ya. Kata Rasul, ittaqun nar walau bisikki tamrah. Hindarilah kalian dari api neraka walaupun bersedekah dengan separuh kurma. Nah, karena apa? Orang yang bersedekah, orang yang memberikan makan saudaranya, man at'ama akhahul muslim, barang siapa yang memberi makan saudaranya yang sesama muslim, kemudian dia memenuhi keinginannya, harramallahu 'alan nar, Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Mudah-mudahan yang di sini orangnya rajin sedekah, betul? Betul. Mudah-mudahan diharamkan dari api neraka. Amin ya rabbal. Amin. Orang yang seperti itu kata Rasul akan dijauhkan dari api neraka dengan 7 paritan. Jarak 1 parit dengan 1 parit yang lain itu jaraknya 700 tahun perjalanan atau 500 tahun perjalanan. Maka sungguh luar biasa keunggulan sedekah ini. Pernah Abu Dzar Al-Ghifari beliau berkata, kata beliau, salat itu adalah tiangnya agama. Jihad adalah tulang punggungnya agama. Sedekah sesuatu yang ajaib, kata beliau. Sedekah adalah sesuatu yang mengagumkan. Lalu beliau ditanya, sedekah yang mana yang paling baik? Beliau jawab, yang banyak dan yang terbanyak. Yang banyak dan terbanyak. Makanya kelak kalau orang yang dermawan itu bisa masuk surga duluan. Ya, kalau orang yang dermawan, ada suatu cerita, ada 4 orang ini berada di pintu surga. Yang satu orang yang mati syahid, yang kedua seorang alim, yang ketiga orang haji mabrur, artinya hajinya tidak pernah melakukan kefasikan. Kemudian yang keempat orang yang dermawan. Berempat ini mereka berebut ingin masuk surga terlebih dahulu. Kata orang yang mati syahid, dia ingin masuk surga terlebih dahulu. Ya, ingin masuk berebut. Yang haji ingin masuk surga dulu. Kemudian yang mati syahid ingin masuk surga dulu. Orang alim ingin masuk surga dahulu. Lalu mereka ditanya oleh malaikat. Ditanya yang mati syahid, amal apa yang engkau perbuat di dunia? Engkau ingin masuk ke surga lebih dahulu. Kata orang mati syahid, aku berperang karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aku mati syahid. Lalu kata malaikat Jibril, dari mana engkau tahu pahala orang mati syahid? Dari ulama. Tunggu, jaga dulu. Jangan engkau masuk dahulu. Hormati guru-gurumu. Sopan santun jaga dengan gurumu. Karena engkau tahu mengetahui amal orang mati syahid dari para ulama, dari kiai, dari ustaz. Maka pinggir dulu. Ya. Minggir dulu. Kaki dulu, belakangan. Loading dulu, di loading. Ya. Nah, di loading. Lalu
Begitupun didatangkan orang yang menunaikan ibadah haji yang mabrur, yang hajinya memang benar-benar tidak pernah melakukan kefasikan, tidak pernah melakukan maksiat, tidak seperti orang yang sudah haji tapi masih main judi. Hajinya haji apa itu? Haji mabrur? Apakah haji mardud? Ya, haji mardud. Ya. Sudah haji tapi kelakuannya seperti setan. Ya. Nah ini hati-hati. Sebetulnya kalau orang yang sudah menunaikan ibadah haji, kalau dia menjaga hajinya itu, tiada lain balasannya itu adalah surga. Tapi kadang-kadang kita ini menunaikan ibadah haji karena mampu, karena ada duit, setelah pergi haji kembali ke kampung kumat kembali. Ya, kumat kembali penyakit lamu. Nyari gelar, Bay. Ya, nyari gelar. Itu gelar kelas apa gelar apa lah ya. Apa dagang nih kan. Nah, itu. Nah. Jadi dihadapkan begitu pun dijawab oleh malaikat, jaga dulu sopan santunmu, kemudian didatangkan orang alim, kemudian didatangkan orang dermawan, ya. Tetapi kata orang alim tadi, ya Allah, aku ini mendapatkan ilmu karena kedermawanan orang tersebut. Aku ini mendapatkan seperti ini karena kedermawanan seseorang. Ya. Jadi apa? Karena sang ustadz, karena sang kiai tidak lemah dengan uang yang dermawan tadi, di dunia sering ngeju duit. Ya, sering dia, apa kekurangan ulama tersebut, apa kekurangan kiai tersebut, dia kasih. Akhirnya apa? Dipersilahkan orang yang dermawan masuk surga terlebih dahulu. Dan ini keberuntungan orang-orang yang dermawan. Jangan sampai kita menjadi orang yang kikir. Kikir itu apa? Pelit, kikir. Nasa gergaji. Nah, orang yang kikir itu dibenci oleh Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Al-bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun min al-jannah, ba'idun min an-nas. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Tetapi orang yang dermawan, as-sakhiyun qaribun min Allah, qaribun min al-jannah, qaribun minan nas. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, tapi jauh dari neraka. Betul? Maka jangan pelit. Di bangsa ada. Wa ayyuda'in adawa'u minal bukhal. Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya terkecuali penyakit getah basah. Itu penyakit getah basah. Ya. Inilah tak ada penyakit yang lebih berbahaya terkecuali penyakit getah basah. Saro getah basah. Getah kering. Nah, kering belum. Nah, itu yang saro. Getah basah rupanya. Yang berbahaya itu getah basah rupanya. Ya. Nah itu. Jauh dari surga. Jauh dari surga, jauh dari manusia, jauh dari Allah. Ya. Corona tidak berbahaya. Yang berbahaya itu kan duta basah. Benar. Duta basah, berbahaya baru. Nah, jadi orang yang bersedekah itu bisa menolak bencana. As-shadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala' ahwanu al-judam wal baras. Orang yang bersedekah itu, amalan sedekah itu bisa menolak 70 macam bencana. Nah, 70 macam bencana bisa ditolak. Misalkan kita hendak dicaplok ulo hari ini, ya, dicaplok ulo misalkan. Hari ini dicaplok ulo, gitu. Tapi karena pagi-pagi tadi bersedekah, tidak jadi ulo tadi, tidak kalah nyatu. Ya, karena sedekah tadi. Pernah di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam ada burung elang melapor kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabiullah, ada seseorang yang di depan rumahnya itu aku bersarang, kemudian aku beranak. Tapi dia ini galang ngembean aku.
Laporlah burung elang tersebut kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Lalu dipanggil orang tersebut karena dia galak ngembek burung tersebut, burung anakannya. Dipanggil oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam agar tidak lagi ngembek-ngembek itu. Nah, sudah tidak lagi. Rupanya lama-lama dia ini lupa. Dimbe lagi rupanya. Ya. Burung elang. Ya. Tetapi sebelum dia ngembek itu dia bersedekah. Bersedekah dulu. Memberi makan seseorang. Ya. Ada dua setan yang ditugaskan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Apabila orang ini kembali, dia mengambil anak-anak burung tersebut, maka tariklah tubuhnya, pisahkan tubuhnya. Perintah Nabi Allah, karena Nabi Allah Sulaiman ini kan menguasai bangsa jin dan bangsa setan. Baik itu bangsa manusia, jadi tentara beliau itu ada tentara bangsa jin, ada tentara bangsa manusia. Itu Nabi Allah Sulaiman. Maka setan diperintahkan, dua setan ini oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, apabila orang tersebut kembali ngambil anak-anak burung tadi, maka agar dimusnahkan, dibelah tubuhnya. Tetapi apa? Burung elang lapor kembali karena orang tersebut sudah ngambil anak-anaknya kembali. Laporlah burung elang kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bahwa anaknya diambil kembali oleh orang tersebut. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam kaget. Lalu dia memanggil dua setan tersebut yang ditugaskan untuk membelah orang yang mengambil tersebut. Dipanggil dua setan tadi. Kenapa engkau tidak mentaati perintahku, kata Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Apa jawaban dua setan tadi? Ya Nabi Allah, aku tetap menjaga pohon tersebut. Aku tetap menjaga pohon tersebut dan burung tersebut. Namun ketika orang tersebut hendak melakukan perbuatannya itu, hendak memanjat pohon tersebut, dia bersedekah, memberikan makan orang. Akhirnya apa? Dua malaikat turun. Artinya dua malaikat tersebut melindungi orang tersebut. Ya. Akhirnya kami dilemparkan oleh dua malaikat tersebut, yang satu ke barat, yang satu ke timur. Kami tidak tahu lagi nasib burung elang tersebut. Ini apa? Keutamaan sedekah. Nah itu. Makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kikir. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pelit. Sehingga apa? Kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang dermawan disenangi oleh Allah. Kawan pun senang dengan orang yang dermawan. Betul? Coba kalau kita pelit, kikir, kawan tidak gala lagi kita berkawan. Betul? Nah itu kalau orang pelit tidak gala orang nak berkawan. Ayo sudahlah, kata si Anu pelitnya tidak pernah dia ngambil rokok. Ya. Kita basah tadi ya. Nah itu. Jangan menjaluk baik. Makanya tidaklah terbit matahari tersebut terkecuali ada dua malaikat yang berdoa, di mana dua malaikat tersebut seruannya terdengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan bangsa jin tidak terdengar. Kata dua malaikat tersebut, ya Allah, gantikanlah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan-Mu. Gantilah mereka orang-orang yang berinfak. Dan berilah yang satunya lagi, dan berilah kebangkrutan bagi orang-orang yang menahan hartanya. Tapi ingat, sedekah harus ikhlas. Jangan tidak ikhlas, percuma, tidak bermanfaat, tidak mendapatkan pahala. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim.
Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu tumbuhlah, dari setiap tangkai itu 100. Makanya orang yang bersedekah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dari 10 hingga 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Bahkan Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Betul? Tapi ingat, sedekahnya jangan disebut-sebut. Jangan meremehkan orang lain. Kenapa? Karena tidak berpahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan pahala sedekahmu. Janganlah engkau membatalkan pahala sedekahmu karena engkau menyebut-nyebutnya, kemudian engkau menyakiti perasaan yang menerima. Sedekah tapi ngoceh-ngoceh. Ya. Nenjuk tapi ngoceh-ngoceh. Mana dapat pahala seperti itu? Ya. Mutung pamasalu kamasali safwan. Seperti apa? Seperti batu licin, kemudian di atasnya ada pasir, kemudian ditimpa hujan lebat, maka habis. Itu diumpamakan oleh Allah. Ya, orang yang bersedekah tidak ikhlas disebut-sebut. Ya, apalagi setiap orang dia cerita, inilah kena akulah, kena itulah. Nah, itu jangan. Itu menghilangkan pahala sedekah kita. Jangan sampai kita hilang karena perbuatan kita sendiri. Hati-hati kalau kita nak bersedekah, ya. Jangan sampai pahala kita itu hilang, ditelan ditelan oleh kita sendiri. Hati-hati, harus ikhlas. Nah, ini. Jadi orang yang bersedekah itu termasuk orang-orang yang kelak akan dinaungi dengan sedekahnya tersebut. Ya. Dinaungi dengan sedekahnya tersebut, dia akan merasa kedinginan, merasa dingin dengan api neraka karena dia dinaungi oleh sedekah. Makanya sedekah yang terbaik itu tangan kanan memberi, kemudian tangan kiri tidak tahu. Makanya sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Imamun adilun wa sabun nasa fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi wa istama'a alayhi wa tabarraq. Ada 7 golongan manusia yang dilindungi oleh Allah. Yang pertama, imam yang adil. Kemudian pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kemudian 2 orang yang bersahabat berpisah karena Allah. Orang yang memakmurkan masjid, ya. Orang yang dirayu oleh wanita cantik. Kemudian dia berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian orang yang bersedekah, tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak mengetahui. Kemudian yang ketujuh, orang yang berlinang air mata di tengah malam. Dia menangis menyesali dosa-dosanya, tidak takut dengan mertua. Bukan karena dia takut dengan mertua, bukan karena dia takut dengan istri, tapi dia ingat dosa-dosa masa lalu. Dosa-dosa yang lama, ingat meneteskan air mata. Sungguh aku dulu tukang minum arak. Sungguh aku dulu tukang main judi. Sungguh aku dulu tukang ngadu ayam. Sungguh dulu aku